Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kuntum wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tentu bersyukur sedalam-dalam kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Salah satunya kita masih diberi umur. Sehingga dengan umur ini kita diberi hidayah, diberi kekuatan, dan alhamdulillah kita sekarang mampu meluangkan waktu untuk menjalankan satu ibadah yang sangat mulia di masjid yang kita banggakan ini. Salawat salam kita aturkan untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, khatib berwasiat berpesan pada khususnya pribadi khatib dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita jangan bosan-bosan untuk memperhatikan kualitas ketakwaan kita. Usahakan tambah usia kita ketakwaan kita, karena itulah kunci kesuksesan kita hidup di dunia maupun akhirat. Takwa dalam arti yang sebenarnya al-imtithalu li awamirillah wal istinabun nawawi, menjalankan semua perintah Allah yang ada pada diri kita dan menjauhi semua Allah yang ada sekuat. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah sekarang kita masih dikasih kekuatan di hari ke-7 bulan Ramadan. Maka ini pun satu anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, karena banyak orang yang ingin mendapatkan kesempatan ini, banyak sekali. Hanya mereka tidak dikasih izin oleh Allah. Mereka diambil dulu oleh meninggal. Padahal mereka dulu waktu hidup dan waktu sakit, katakan mereka pun berusaha mati-matian untuk hidup, untuk bisa hidup, sampai berobat, waktu rumah sakit. Namun ternyata Allah berkehendak. Nah, kita yang sekarang masih dikasih umur, maka kesempatan besar kita berbahagia untuk memanfaatkan usia ini apalagi di bulan Ramadan. Hari ini yang berbahagia, tentu kita tahu bahwa dulu Rasulullah SAW kalau datang bulan Ramadan, beliau mengisi semua waktu-waktunya untuk full ibadah. Dari mulai saumnya udah pasti, buka sahurnya, tilawah Qur'annya, yang mulainya mengejar Lailatul Qadarnya pun. Maka hadirin yang berbahagia, kita pun layak mencontoh beliau, meskipun pasti tidak akan mampu menyamai. Di sini waktu ingin menyampaikan ada dua kegiatan amaliyah Rasulullah SAW
yang dalam satu hadis disampaikan, hadis riwayat Bukhari, dua kegiatan, dua sifat beliau, dua aktivitas beliau. Hadis itu mengatakan karena Rasulullah SAW ajwadan nasa wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ini kegiatan pertama, bahwa Rasulullah SAW sebelum bulan Ramadan pun, yakni pada bulan-bulan biasa, pada hari-hari biasa, beliau ini adalah ajwadun nas. Ajwadun nas artinya orang yang paling dermawan. Di selain bulan Ramadan pun beliau adalah orang yang paling dermawan. Dan kedermawanan beliau ditiru oleh para murid-murid beliau, para sahabat-sahabat beliau, yang mana kita pernah tahu sampai kisah-kisah sahabat Abu Bakar seperti apa kedermawanannya, seluruh hartanya untuk agama. Sahabat Umar setengah hartanya untuk agama. Sahabat Utsman bin Affan dalam satu riwayat pernah bersedekah 1000 ekor unta untuk perjuangan agama. Kalau kita itu 1000 ekor unta sekarang miliar. Nah, itu para sahabatnya. Kalau Rasulullah pasti itu gurunya lebih kuat. Mungkin kalau kita bersedekah atau memberi hadiah daging ke teman atau ke tetangga kita, mungkin paling 1-2 kilo. Jarang ada orang ngasih punya 1 ekor domba, jarang. Tapi Rasulullah SAW berkata, kalau ngasih hadiah domba itu bisa 1000 ke satu orang. Jangan kita pusing, bisa. Satu rumah misalnya domba mukul, ada orang lihat, kelihatannya ini, kata Rasul lihat nih kayaknya ini sangat ingin, ditawarin deh. Kamu pengen itu sakit kesukaan? Mau ya Rasul, langsung dikasih. Itu biasa sih. Itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan, hadis tadi mengatakan wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Beliau itu kalau di dalam Ramadan tidak ada larangan, lebih lagi, lebih dermawan. Maka ini bagian kita juga coba untuk menghisap diri, menghitung, mengevaluasi diri. Saya Ramadan ini akan saya tinggalkan agar saya bisa ikut walaupun seberapa persen. Itu yang pertama, itu sifat kedermawanan. Kemudian yang kedua, masih hadis itu, hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarisul Qur'an. Ini masih hadis yang sama, tapi tema amaliyahnya beda. Ini hadis ini menceritakan bagian yang selanjutnya, ini menceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan memiliki gairah untuk menjadi dermawan luar biasa, bisa jadi karena dampak beliau sering didatangi malaikat Jibril. Inilah dampak kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh. Ya, jadi kalau kita setelah berteman dengan saya tambah taat, itu bagus. Nabi Muhammad pun hina yalqahu Jibril, itu beliau ini dermawan. Wa kana yalqahu fi kulli lailah min Ramadan. Dan Jibril itu datang tiap malam menjumpai Rasulullah SAW. Dalam rangka apa? Fayudarisul Qur'an. Dalam rangka mentadarus Al-Quran bersama Rasulullah SAW. Maka kita pun boleh ikut-ikutan. Ini bagus sekali kalau kita mengadakan tadarusan. Rasulullah SAW juga melakukan ini bersama malaikat Jibril. Malah dalam satu riwayat, ketika Ramadan di tahun beliau meninggal, berarti Ramadan terakhir, malaikat Jibril itu menghatamkan bersama Rasulullah SAW 2 kali hatam. Kalau Ramadan sebelumnya hanya 1 kali hatam. Artinya lebih intensif dalam bulan Ramadan itu. Disimpulkan, mari kita juga dalam bulan Ramadan usahakan tadarusan yang
Karena apa ini? Ini mohon maaf barangkali uraian saya ke depan menyinggung hatinya. Kita tahu bahwa membaca Al-Quran itu kan satu ibadah, salah satu ibadah. Dan untuk ibadah harus memakai ilmu. Nah, ilmu bertadarus atau membaca Al-Quran harus berguru. Maka upayakan kita ini pernah berguru cara membaca Quran. Jangan hanya, oh saya sudah tahu huruf, kan saya dulu pernah ikhraq benar. Tasbih. Tidak cukup Bapak Ibu. Karena insya Allah kalau hanya modal ikhraq benar ya lumayan sih. Cuma insya Allah kalau kita praktek sendiri baca Quran, insya Allah dapat banyak yang sama. Banyak yang sama. Orang Nabi Muhammad saja berguru langsung di depan Jibril. Artinya ini memberi contoh. Artinya 30 juz kalau bisa nih, usahakan berguru dan oleh guru dinyatakan lulus. Kalau tradisi umat Islam dulu zaman saya kecil tahun 70-an, itu mah anak-anak kecil dulu belum ada TV ya di kampung. Jadi kalau antara maghrib, isya itu pada ngaji. Mulainya dari tuturutan kalau orang Bogor bilang, juz 30. Itu bacaan Al-Fatihah masuk ya karena untuk sholat. Bacaan Al-Fatihah itu di depan dulu. Ada satu surat itu bisa berhari-hari. Anak kecil itu ya. Pokoknya di mana anak kecil sudah mulai senang ke masjid, sudah ngaji sama guru, ngaji Al-Quran itu namanya turutan. Nanti anak kecil itu kelas berapa akan naik. Biasanya kelas 4 atau kelas 3 itu hatam tuturutan itu 30. Nah pada saat itu ada bikin pakak hayam di santai syukuran dan maksudkan dibayarnya. Nah setelah tamat juz amma juz 30 kan anak sudah lancar, baru masuk juz 1, juz 2 itu insya Allah lancar sampai hatam semua 30 juz. Biasanya anak usia kelas 5 SD itu hatam. Nah setelah hatam seperti itu barulah bisa baca sendiri, bisa dijamin lah rumahnya. Dan dibantu, itu pun dibantu ketika Ramadan tadarusan. Jadi tadarusan Ramadan itu untuk memperlancar ini anak-anak seperti itu, atau untuk bagi orang-orang yang dulu nggak pernah berguru langsung. Jadi bergurunya ketika tadarusan. Tetapi tadarusan yang benar-benar tadarusan. Tadarusan itu satu orang membaca, yang lain mendengarkan, kemudian kalau salah dikoreksi. Karena saya lihat di YouTube itu ada yang tadarusan dimasukkan ke YouTube. Ini yang salah, bacanya pada salah, tapi ini yang lain juga pada dikoreksi. Bukan begitu. Jadi ketika tadarusan satu baca, satu dengar. Di antara mereka ini kan ada yang pernah berguru lagi. Seperti tadi berguru ke Ustadz itu Ustadz itu dulu pernah berguru lagi. Gurunya berguru lagi terus sampai ke Rasulullah SAW, sampai ke Jibril tadi. Jibril sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita nggak berguru, baca sesuai dengan yang kita tahu dari apa itu yang belum kata itu insya Allah pada salah. Dalam belajar membaca Quran itu memang tertibnya begitu, berguru langsung, bukan hanya talaki. Kalau istilahnya bukan hanya talaki itu ketemu guru dengan murid, tapi ada istilah musyafah. Jadi berguru ketemu langsung, karena murid akan melihat bagaimana sang guru membaca suatu buku. Nanti sang guru melihat murid itu membaca surat itu lagi atau huruf itu. Sebab apa jadi berbahagia? Ada beberapa dalam Al-Quran itu ada harakat atau ayat yang bacanya nggak sama dengan tulisannya. Maka harus berguru. Walaupun nggak banyak. Seperti dalam surat Hud ayat 41 itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tulisannya begitu. Tapi bacanya ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya imam. Kemudian di surat Yusuf ada bacaan Isma. Surat Yusuf ayat 11. Itu dikatakan bacanya monyong mulutnya tapi bunyinya A. Latak mamna. Nah itu kalau nggak berguru nggak bisa. Tentu yang lain juga harus begitu seperti makhluk biasa. Jadi inilah yang pada kesempatan ini Pak menyampaikan upayakan kita untuk
masalah tadarus juga berguru kepada kalau tidak kita itu tadarus seperti tadi ada acara besok itu manfaatkan agar bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan manfaat barakallahu fiikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa a'udzu lil muttaqin wa la hawla illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahdil kafara wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Filistin wa fi Suriya wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Filistin wa fi Suriya wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Filistin wa fi Suriya wa fi kulli makan. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma fir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma shlih ummata sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar. Astaghfirullahi wa lakum.